Halo, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi di mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Terhadap Harga Saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2019 sampai 2024. Kami beranggotakan Nabila Fania, Jessica Juliana, dan saya sendiri Nova Audrey dengan dosen pengampu Pak Posma Hutasoid. Oke, kita akan masuk ke bab 1 penelitian, yaitu pendahuluan. Saya akan membahas mengenai latar belakang, fokusnya terhadap fenomena daripada penelitian ini. Perkembangan pasar modal di Indonesia menunjukkan peran strategisnya sebagai sarana investasi yang cukup menjanjikan. Hal ini membuat saham menjadi instrumen favorit bagi setiap investor. Namun pada praktiknya, fluktuasi harga saham menuntut investor untuk mencermati laporan keuangan, terkhususnya pendapatan perusahaan. Pertumbuhan pendapatan sering diasosiasikan dengan prospek bisnis yang positif. Namun faktanya tidak semua perusahaan dengan pendapatan yang meningkat mengalami kenaikan harga saham. Salah satu contohnya adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Perusahaan ini adalah perusahaan besar di industri makanan dan minuman yang mencatat peningkatan pendapatan dalam beberapa tahun terakhir, namun ironisnya harga sahamnya justru stagnan atau bahkan menurun. Ini menurut laporan keuangan Indofood pada tahun 2019 sampai 2024. Latar belakang ini didukung oleh data pendukung. Di sini kita bisa lihat tabel tahunnya itu dari 2019 sampai 2024, dan kita bisa lihat di pendapatannya itu dengan satuan triliun. Kita bisa melihat bahwa terjadi peningkatan pendapatan dari 76 pada tahun 2019 76 triliun, tahun 2020 81 triliun, 2021 99 triliun, 2022 100 triliun, 2023 104 triliun, 2024 115 triliun. Ini menunjukkan bahwa memang pendapatan daripada si Indofood ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tapi kita lihat di tabel harga saham per akhir tahunnya itu bahwa di tahun 2019 itu 6.500 sekian, 2020 6.300, 2021 6.025, 2022 6.100 sekian, 2023 6.050, dan 2024 6.100. Kita bisa melihat bahwa ternyata terjadi fluktuatif ya antara naik dan turun mengenai harga sahamnya, padahal si pendapatannya ini menaik secara signifikan tapi harga sahamnya malah naik turun. Nah, itulah yang akan menjadi data pendukung dari penelitian kami pada hari ini. Kami juga menyediakan teori pendukung yang akan mendukung penelitian kami. Yang pertama adalah analisis fundamental dan signaling teori. Menurut analisis fundamental, pendapatan merupakan informasi keuangan kuantitatif yang penting dalam nilai kinerja. Jadi kalau misalnya pendapatannya meningkat, otomatis orang-orang itu akan memikir bahwa perusahaan ya memiliki kinerja yang cukup baik. Nah, menurut signaling teori, ketika pendapatan meningkat, ini akan menjadikan sebuah sinyal bagi investor bahwa sebuah perusahaan memiliki prospek yang cerah, sehingga ini dapat mendorong harga saham karena permintaannya meningkat. Ini menurut Ross et al. Pada tahun 2019 dan menurut Spence pada tahun 1973. Kami juga menyediakan penelitian empiris atau penelitian yang relevan yang pernah meneliti judul yang sama dengan kami. Ada menurut Alfianti dan Nurasik pada tahun 2021. Mereka mengatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan sektor consumer good industry. Sedangkan menurut Sulistyowati et al. Pada tahun 2023, dia mengatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham pada perusahaan subsektor makanan dan minuman. Sedangkan menurut Ansori dan Hiarjo pada tahun 2022, sales growth atau pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh yang positif terhadap perubahan harga saham pada perusahaan manufaktur. Sehingga berdasarkan fenomena data pendukung dan teori pendukung yang sudah kami lampirkan, didapatlah gap dan novelty penelitian kami. Gap penelitian kami adalah yang pertama, sebagian besar daripada penelitian yang tadi bersifat agregat, tidak fokus pada perusahaan individu, dan mereka berusaha untuk meneliti secara general, yaitu di sektor makanan dan minuman. Yang kedua adalah minimnya kajian tentang PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dan juga masih minim kajian mengenai pendapatan naik tetapi harga saham stagnan atau turun. Yang ketiga adalah belum banyak yang meneliti atau mempertimbangkan karakteristik pasar modal Indonesia saat ini, yaitu periode 2019 sampai 2024.
Sehingga didapatlah novelty-nya, yaitu penelitian kami berfokus spesifik pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan karakteristik unik di sektor makanan dan minuman. Yang kedua adalah kami menganalisis fenomena ketidaksesuaian antara pertumbuhan pendapatan dan pergerakan harga saham secara mendalam. Yang ketiga adalah kami menggunakan data terbaru sesuai dengan kondisi pasar modal Indonesia saat ini, sehingga hasilnya lebih relevan dan lebih aplikatif terhadap investor dan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan penelitian kami. Identifikasi masalah yang pertamanya adanya ketidaksesuaian antara pertumbuhan pendapatan dan pergerakan harga saham pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk selama periode 2019 sampai 2024. Yang kedua, belum jelasnya pengaruh pertumbuhan pendapatan terhadap harga saham pada perusahaan consumer goods, khususnya di sektor makanan dan minuman di Indonesia. Yang ketiga, kurangnya penelitian yang secara spesifik mengkaji hubungan topik yang kami bawakan dengan menggunakan data terbaru dan analisis kontekstual sesuai kondisi pasar modal Indonesia saat ini. Tujuan dari penelitian ini sendiri untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan pendapatan, yang kedua mengetahui hubungan antara kinerja pendapatan dan pergerakan harga saham perusahaan, dan yang ketiga memberikan informasi yang berguna bagi investor dalam pengambilan keputusan. Pada batasan masalah, penelitian ini berfokus pada pengaruh pertumbuhan pendapatan terhadap harga saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk selama periode 2019 sampai 2024. Variabel yang dianalisis itu pertumbuhan pendapatan dan harga saham per akhir tahun tanpa mempertimbangkan faktor lain. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan dan data harga saham resmi. Manfaat teoritis diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang keuangan dan pasar modal, dan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Manfaat praktis bagi investor, penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan investasi. Bagi manajemen PT Indofood Sukses Makmur Tbk, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengelola kinerja keuangan dan strategi komunikasi. Dan yang ketiga, bagi regulator dan pelaku pasar modal, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai dinamika harga saham yang tidak selalu sejalan dengan kinerja pendapatan. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah hipotesis 0, pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada periode 2019 sampai 2024. Hipotesis alternatifnya, pertumbuhan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap harga saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada periode 2019 sampai 2024. Di sini adalah kajian pustaka yang kita gunakan untuk paper kami. Yang pertama ada teori signaling yang menjelaskan bahwa perusahaan itu memberikan informasi keuangan sebagai sinyal kepada investor untuk mengurangi ketidakpastian informasi. Sinyal positif seperti pertumbuhan pendapatan diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan dari investor terhadap prospek perusahaan. Yang kedua ada teori harga saham, di mana harga saham itu mencerminkan ekspektasi pasar terhadap keuntungan dan risiko perusahaan. Harga saham itu dipengaruhi oleh faktor internal seperti earnings per share dan ROE, return on equity, serta faktor eksternal lainnya seperti suku bunga dan juga inflasi. Harga saham yang tinggi juga memudahkan perusahaan dalam memperoleh dana dari luar. Yang ketiga adalah teori pendapatan perusahaan, di mana pendapatan itu adalah hasil utama dari aktivitas penjualan perusahaan dan menjadi indikator utama kinerja keuangan. Pendapatan itu dipengaruhi oleh faktor internal seperti harga dan juga kualitas produk, serta eksternal seperti daya beli dan tren industri. Pendapatan juga bisa dibedakan menjadi operasional dan non-operasional, dan pertumbuhannya bisa berdampak langsung pada laba dan nilai perusahaan. Yang keempat adalah teori hubungan harga saham dan pendapatan perusahaan, di mana pendapatan itu mempengaruhi laba, yang menjadi perhatian utama investor dalam menilai saham. Peningkatan pendapatan secara konsisten itu menjadi sinyal positif bagi pasar dan mendorong kenaikan harga saham. Namun, hubungan ini dipengaruhi oleh kondisi pasar, risiko perusahaan, dan juga transparansi laporan keuangan. Kelima adalah teori investasi dan pasar modal yang menjelaskan bahwa investasi adalah penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Nah, pasar modal itu menjadi tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dan yang memiliki dana, di mana teori investasi yang digunakan meliputi teori portofolio modern, CAPM, dan juga teori pasar efisien. Keputusan investasi dipengaruhi oleh faktor ekonomi mikro, kinerja perusahaan, dan psikologi investor.
Keenam adalah teori industri makanan dan minuman yang menjelaskan bahwa industri ini menghasilkan produk siap konsumsi dengan standar mutu dan juga keamanan yang tinggi. Dan ciri khasnya mencakup pengendalian mutu, rantai pasokan yang kompleks, sensitivitas terhadap konsumen, dan lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi industri ini antara lain teknologi, reputasi, tren konsumen, dan persaingan. Di mana untuk bersaing dengan produk-produk lain, perusahaan itu perlu melakukan inovasi produk serta strategi pemasaran untuk mempertahankan daya saingnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang sudah mengkaji topik yang kami bawakan. Yang pertama ada pengaruh profitabilitas dan pertumbuhan penjualan terhadap harga saham pada perusahaan sektor food and beverages periode 2020 sampai 2022 dan hasilnya menunjukkan bahwa secara simultan variabel profitabilitas dan pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham pada perusahaan subsektor makanan dan minuman periode 2020 sampai 2022. Yang kedua, pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan kebijakan dividen terhadap harga saham pada perusahaan sektor consumer goods industri di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020 dan hasilnya menemukan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan sektor consumer goods industry. Tiga, pengaruh rasio keuangan, sales growth, dan kebijakan dividen terhadap perubahan harga saham. Hasilnya menunjukkan bahwa sales growth memiliki pengaruh positif terhadap perubahan harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 sampai 2020. Yang keempat, pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan nilai perusahaan terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur sektor food and beverages. Hasilnya, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap harga saham. Yang kelima, pengaruh profitabilitas, leverage, dan nilai perusahaan terhadap harga saham pada perusahaan food and beverage. Hasilnya, profitabilitas dan leverage berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Yang keenam, pengaruh rasio profitabilitas dan pertumbuhan penjualan terhadap harga saham pada rasio profitabilitas, pertumbuhan penjualan, harga saham kuantitatif, data sekunder perusahaan subsektor farmasi, yang hasilnya menunjukkan profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap harga saham. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan untuk penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Pendekatannya ini digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel, yaitu pertumbuhan pendapatan sebagai variabel independen terhadap harga saham sebagai variabel dependen. Populasinya itu seluruh data laporan keuangan dan harga saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dan sampelnya data tahunan pendapatan dan harga saham perusahaan dari tahun 2019 hingga 2014 yang dipilih secara purposive sampling. Lanjut ke teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian kami merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi dan terpercaya. Teknik pengumpulan data kami lakukan dengan cara yang pertama, dokumentasi untuk mendapatkan data sekunder dan studi pustaka. Pada dokumentasi, kami akan mengambil data-data dari laporan keuangan tahunan, yaitu data pendapatan Indofood tahun 2019 hingga 2024, dan yang kedua adalah data harga saham Indofood yang diperoleh dari BEI atau IDX periode 2019 sampai 2024. Sementara untuk studi pustaka, kami mengumpulkan teori, jurnal, dan penelitian sebelumnya yang cukup relevan dengan penelitian kami untuk mendukung analisis dan pembahasan penelitian kami. Untuk teknik analisis data, dalam pengolahan data, kami akan melihat data pertumbuhan pendapatan Indofood dihitung menggunakan rumus pertumbuhan pendapatan tahun periode 2019 sampai 2024. Dan yang kedua adalah kami akan menggunakan data harga saham dengan menggunakan data harga saham penutupannya atau closing price pada periode 2019 sampai 2024 sesuai dengan data pendapatan yang tadi. Yang kedua adalah analisis deskriptif, yaitu untuk memberikan gambaran umum mengenai data pendapatan dan harga saham selama periode penelitian 2019 sampai 2024, meliputi perhitungan rata-rata, pertumbuhan, dan tren. Yang ketiga adalah analisis asumsi klasik. Kami akan melakukan uji analisis asumsi klasik sebelum kami melakukan analisis regresi berganda, yaitu uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas untuk memastikan validitas hasil analisis regresi.
Selanjutnya, setelah kami melakukan uji asumsi klasik, kami akan melakukan analisis regresi, yaitu digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel pertumbuhan pendapatan, yaitu variabel independen, terhadap harga saham, yaitu variabel dependen, melalui model regresi yang digunakan, yaitu Y sama dengan alpha ditambah beta dikali X ditambah error, di mana Y sama dengan harga saham, X sama dengan pertumbuhan pendapatan atau variabel independen, A sama dengan konstanta, beta sama dengan koefisien regresi, dan E sama dengan error. Selanjutnya, setelah melakukan analisis regresi, kami akan melakukan uji signifikansi, yaitu uji F untuk melihat kecocokan model regresi secara keseluruhan, dan uji T untuk mengetahui apakah pertumbuhan pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Selanjutnya, kami akan melakukan uji koefisien determinasi atau R-square untuk mengukur seberapa besar variabel pertumbuhan pendapatan mampu menjelaskan variasi harga saham. Yang terakhir adalah kami akan menginterpretasi hasil, yaitu membahas hasil uji statistik untuk menarik kesimpulan apakah benar pertumbuhan pendapatan secara signifikan dapat mempengaruhi harga saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sekian dari presentasi kami mengenai proposal skripsi yang berjudul Pengaruh Pendapatan Terhadap Harga Saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2019 sampai 2024. Terima kasih.